Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Agnia dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam kelas 4C Fakultas Dakwah dan Komunikasi di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya di sini membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sejarah Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi, strategi dan pendekatan dakwah Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, di sini saya membagi ke dalam 4 pendekatan ataupun 4 strategi dalam dakwah Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama itu ada pendekatan sosial budaya. Strategi pada masa dinasti Abbasiyah ini yaitu diantaranya adanya pendekatan sosiologis. Nah, apa itu pendekatan sosiologis? Pendekatan sosiologis itu adalah kajian ilmiah tentang kehidupan sosial manusia. Strategi ini yang digunakan pada masa dinasti Abbasiyah yang bertujuan untuk mengembangkan dakwah Islam pada masa itu secara pendekatan sosiologis, yaitu dengan cara menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan dari berbagai macam sumber. Dari situ muncul adanya proses pencerahan sosial. Nah, selain itu juga dalam konteks perubahan sosial budaya, dakwah Islam ini juga bisa menjadi alat pengalihan adat istiadat dari seluruh kebudayaan pada waktu itu. Jadi dari situlah lahirnya akulturasi yang melalui sentuhan peradaban pada waktu itu. Di bawah kepemimpinan Bani Abbasiyah, bidang budaya itu sangat menonjol, terutamanya itu dalam bidang kesusastraan. Nah, selain itu juga dalam bidang seni musik itu juga berkembang. Pada zaman itu disebut adanya ulayah. Ulayah itu adalah seorang musisi terkenal pada waktu itu, sehingga para bangsawan, putri ataupun wanita tingkat atas itu sering menonton ataupun melihat persembahan pertunjukan dari seni tari dan seni musik waktu itu. Dari situlah muncul namanya pendekatan sosiologis sesama masyarakat. Lanjut, yang kedua itu dalam bidang komunikasi politik, teman-teman. Masa pemerintahan dinasti Abbasiyah adalah masa keemasan Islam atau yang biasa disebut the Golden Age. Dan kemajuan-kemajuan pada zaman itu, pada waktu itu tentunya erat kaitannya dengan berbagai strategi pendekatan komunikasi politik yang dilakukan oleh para khalifah. Nah, yang pertama itu para khalifah itu menjalankan komunikasi politik terbuka. Melalui kebijakan politik seperti ini, bangsa dan peradaban luar itu semakin mewarnai perkembangan dinasti Abbasiyah. Di antara bangsa yang intensif yang mempengaruhi ialah bangsa Persia. Bahkan juga keluarga Abbas itu memberikan peluang besar kepada kaum Mawali, khususnya itu keturunan Persia, untuk menduduki jabatan-jabatan penting melalui komunikasi politik yang intensif yang sedang dilakukan. Nah, yang kedua itu yaitu komunikasi politik dari berbagai pihak untuk melakukan pemindahan ibu kota dari Kufah ke Baghdad. Tujuannya karena apa? Tujuannya itu tempatnya strategis, kota Baghdad itu, terutamanya itu dalam perdagangan dan perniagaan. Nah, pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah ini juga, kota Baghdad ini juga sangat makmur gitu, sangat paling makmur begitu, teman-teman. Karena apa? Karena selain menjadi ibu kota, kota Baghdad ini juga digunakan untuk tujuan militer. Selain membentengi kota Baghdad, Al-Mansur juga membuat atau mendirikan sebuah benteng yang kuat dekat Arokah di daerah utara dekat Sungai Efrat begitu. Selain itu juga pada masa ini jabatan militer yang paling tinggi terbuka bagi para bangsa, dan gajinya juga yaitu memberikan kepada para semua serdadu ataupun semua orang-orang dari segala jenis bangsa. Nah, dari situlah mulainya adanya pelayanan terhadap para bangsa ataupun para serdadu ini tertarik, dan tentunya
tertarik untuk masuk Islam. Lanjut, strategi yang ketiga itu adanya dalam bidang ekonomi, teman-teman. Ekonomi itu memegang peranan sangat penting dalam pengembangan. Kenapa? Karena ini itu bisa menjadi bisa menjadi sesuatu yang menentukan maju mundurnya suatu negara. Sebab merosotnya perekonomian suatu bangsa itu akan berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pembangunan yang sedang dilakukan. Makanya bidang ekonomi itu sangat penting tentunya teman-teman bagi suatu instansi ataupun suatu pemerintah. Nah, oleh karena itu para khalifah dinasti Abbasiyah ini itu sangat memperhatikan secara khusus terutamanya dalam sektor ekonomi, karena mereka beranggapan bahwa ekonomi itu tujuannya itu kalau kita sudah sejahtera itu akan bisa mensejahterakan masyarakatnya. Nah, oleh karena itu pemerintah dinasti Abbasiyah ini juga untuk bisa mensejahterakan masyarakatnya, tentunya pemerintah ini juga membuka jalur perdagangan, begitu, mulai dari perdagangan di laut maupun di darat. Berhubung kota Baghdad itu adalah kota ataupun daerah perdagangan yang strategis, barang-barang perdagangan tersebut itu bisa sangat mudah diangkut melalui jalur laut begitu, ataupun jalur sungai, yang mana sungainya itu Euphrates yang cukup dekat dengan sungai Tigris gitu, sungai Tigris yang bisa dilayari oleh para masyarakat secara mudah sampai ke kota gitu. Dengan ini bisa menggunakan perahu kecil. Nah, strategi yang terakhir, strategi yang keempat itu dalam bidang ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan ini pada masa dinasti Abbasiyah tentunya sangat berpesat sekali tentunya. Dimulai dengan melakukan segala aktivitas menerjemahkan buku-buku dari bahasa Yunani, bahasa Persia, dan bahkan India itu ke dalam bahasa Arab, teman-teman. Nah, pada masa ini juga sudah didirikan lembaga khusus untuk penerjemah, yaitu adanya perpustakaan yang disebut Bait Al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan. Nah, Bait Al-Hikmah ini adalah sebuah lembaga ilmu pengetahuan yang didirikan oleh Al-Ma'mun yang mempunyai multifungsi, yaitu sebagai tempat diskusi, tempat perpustakaan, dan bahkan tempat penerjemahan. Nah, selain itu juga adanya tokoh-tokoh yang sangat bersejarah, yaitu contohnya salah satunya adalah Ibnu Sina, tentang pemikirannya tentang ilmu kedokteran, karyanya yang begitu sudah banyak dikenal, dan tentunya sudah banyak karya-karya yang dalam bentuk ensiklopedia yang berjudul Kamil Al-Sinaah Al-Tabiyah. Itu merupakan merupakan suatu rujukan yang terbaik pada kitab-kitab lain begitu, terutamanya dalam bidang kedokteran. Mungkin pada masa dinasti Abbasiyah ini juga selain yang tadi disebutkan, tentunya sangat banyak sekali ilmu-ilmu yang berkembang, seperti contohnya pada ilmu-ilmu syariah, ilmu qiraah, tafsir, hadis, fikih, dan bahkan ilmu kalam. Nah, dari situlah pemerintahan dinasti Abbasiyah ini mulai berkembang. Itu mungkin yang saya ketahui mengenai beberapa pendekatan ataupun strategi dakwah Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.